Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, pada sore hari ini insya Allah kita akan membahas kitab yang berjudul Mujmal Usul Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, yaitu pokok-pokok tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Buku ini penting sekali ya, walaupun kecil, akan tetapi pembahasannya sangat lengkap sekali. Dia berbentuk ringkasan poin per poin. Penting untuk kita pahami bersama tentang hakikat daripada keyakinan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena tentunya orang yang mengaku dirinya Ahlu Sunnah wal Jamaah harus betul-betul terlihat bahwa memang dia sesuai dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan sebatas pengakuan saya Ahlu Sunnah, tapi ternyata dalam akidahnya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah. Di sini beliau memulai bukunya dengan memberikan kaidah-kaidah dan pokok-pokok tentang metode di dalam berdalil. Kata beliau, qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal. Kaidah-kaidah dan pokok-pokok di dalam manhaj atau metode talaqqi. Apa itu talaqqi? Yaitu mengambil ilmu, wal istidlal, dan berdalil. Ini penting untuk kita pahami ya, bagaimana sih metode di dalam mengambil ilmu dan berdalil, terutama yang berhubungan dengan masalah akidah. Kaidah yang pertama dan kedua kita akan bahas di hari ini insyaallah. Poin yang pertama kata beliau, masdarul aqidati huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafis salih. Kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Pijakan akidah, ya pijakan akidah atau sumber akidah itu apa? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasul yang sahih. Yang kedua apa? Sunnah Rasul yang sahih. Yang ketiga, ijma' salafus salih. Ijma' apa? Salafus salih. Maka setiap yang sahih dari sunnah Rasulullah SAW wajib diterima walaupun status hadisnya ahad. Kita akan jelaskan insyaallah. Beliau mengatakan bahwa pijakan akidah itu 3. Sumber akidah Islamiyah itu 3, Pak. Yang pertama Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma'. Mungkin ada yang bertanya, kenapa 3? Kenapa tidak ditambah dengan qiyas? Nanti kita akan jelaskan insyaallah bahwa dalam masalah akidah tidak sama dengan masalah hukum. Dalam masalah hukum maka berlaku padanya qiyas. Sedangkan masalah akidah dan keyakinan maka tidak berlaku padanya qiyas. Karena qiyas tidak berlaku dalam masalah akidah, berarti sumber dalam akidah hanya 3 saja. Yang pertama apa? Al-Quran.
Al-Quran itu adalah yang berada dalam mushaf Utsmani, Pak. Yaitu dari surat Al-Fatihah sampai surat apa? Surat An-Nas, itulah Al-Quran. Dan wajib kita yakini bahwa Al-Quran tidak pernah berubah sampai detik ini. Dan Allah akan terus memelihara Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Karena Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada satu ayat yang sudah berubah, kata para ulama, maka ia murtad dari agama Islam. Siapa yang mengingkari Al-Quran walaupun satu huruf, kata para ulama, maka ia kafir, murtad dari agama Islam. Kenapa? Sebab sama saja dia mengatakan bahwa Allah tidak becus menjaga Al-Quran. Sementara Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran, maka Allah pasti menjaga dengan penjagaan yang kokoh dan kuat. Tak akan pernah berubah sampai hari kiamat, insya Allah. Maka wajib kita yakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu murni, otentik, asli. Maka kewajiban kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita dan sumber kita yang nomor satu. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang pertama, yaitu Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sumber masalah akidah. Yang kedua, hadis atau sunnah yang sahih. Hadis yang sahih itu harus dijadikan pijakan dalam akidah. Adapun hadis yang tidak sahih, maka tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum, apalagi sumber akidah. Dalam masalah hukum saja, hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan sumber, apalagi masalah akidah, Pak. Nah, sekarang kita ingin sedikit berkenalan. Apa sih hadis sahih itu? Ya. Ketahuilah saudaraku sekalian, ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat langsung rujuk ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, para sahabat pun tidak ada yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Para sahabat semuanya adil, periwayatannya semuanya Masya Allah. Makanya para sahabat itu sangat hati-hati sekali di dalam meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua periwayatan para sahabat pasti benar dan tidak mungkin salah. Kenapa? Karena para sahabat sudah langsung diberikan rekomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhoannya kepada para sahabat. Berarti ini rekomendasi langsung dari siapa? Allah. Kalau Allah yang ngasih rekomendasi, tidak butuh lagi rekomendasi manusia. Cukup Allah yang memberikan rekomendasi kepada mereka. Maka kata para ulama, semua periwayatan sahabat harus diterima kalau sanad ke sahabat tersebut sahih. Tapi saudaraku, di akhir-akhir masa sahabat, mulailah muncul benih-benih orang-orang yang ingin berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mulailah orang-orang kurang memperhatikan periwayatan hadis. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'in, ya, berkata, "Kanu la yas'aluna 'anil isnad." Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Tahu nggak sanad? Sanad itu artinya rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis.
Dahulu mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah. Tapi ketika muncul fitnah apa itu? Itu munculnya firqah-firqah sesat seperti Syiah, Khawarij. Karena kan di zaman Ali bin Abi Thalib muncul tuh ya, yang namanya Syiah Khawarij ya. Terbunuhnya Utsman bin Affan, muncul fitnah. Kulna, kata Muhammad bin Sirin apa? Maka kami mulai berkata, sammu lana rijalakum. Sebutkan nama perawi kamu, siapa? Kamu meriwayatkan hadis ini dari siapa? Ya. Fayunzar, lalu kemudian diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah fayuqbal hadithu. Kalau ia seorang ahli sunnah, diterima hadisnya. Kalau ia bukan ahli sunnah, tidak diterima hadisnya. Mulailah di situ para ulama berhati-hati, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih kepada Ibnu Abbas bahwa ada seorang tabi'in membacakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Maka faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilaih. Maka Ibnu Abbas tidak mau mendengarnya, nggak mau. Kemudian tabi'in ini berkata, wahai Ibnu Abbas, saya membacakan kepada kamu hadis-hadis Rasulullah, tapi kenapa kamu tidak mau mendengarnya? Apa kata Ibnu Abbas? Kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu a'yununa wa sami'athu adhanuna falamma raqiban nasa as-sa'bu wad-dhalul lam na'khudh illa man arafnah. Kami dahulu, kata Ibnu Abbas, apabila kami mendengar ada orang yang berkata Rasulullah SAW bersabda, mata kami langsung tertuju kepada orang tersebut. Telinga kami siap-siap untuk mendengarnya. Tapi sekarang, kata Ibnu Abbas, orang mengambil dari semua orang, tidak melihat dulu. Maka kami tidak mau lagi menerima hadis kecuali dari orang yang telah kami kenal kesiqahannya. Masya Allah. Ternyata di zaman Ibnu Abbas sudah mulai apa? Hati-hati, gak sembarangan. Masya Allah. Padahal di zaman itu belum ada orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah kemudian saudara-saudaraku sekalian, di zaman tabi'in mulai muncul orang-orang yang pertama yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini yang berdusta ini Pak, ada beberapa macam, dikelompokkan oleh para ulama. Macam yang pertama, orang-orang zindik. Ya, orang-orang apa? Zindik. Tahu nggak zindik? Zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam, lalu memperlihatkan ketaatan, tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam. Itu namanya zindik, Pak. Nah, orang zindik berusaha menghancurkan Islam dengan cara membuat hadis palsu. Ya. Di mana Hamad bin Zaid, seorang tabi'in, Hamad bin Zaid ini seorang tabi'ut tabi'in, maaf ya. Berkata apa? Wadu'atiz zanadiqah, orang-orang zindik telah berhasil memalsukan lebih dari 10.000 hadis. Dalam satu riwayat 70.000 hadis. Itu di zaman tabi'ut tabi'in, Mas. Ya. Maka melihat itu para ulama menyingsingkan lengan mereka untuk membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata Pak, ya, yang berdusta atas nama Rasulullah, kelompok yang pertama siapa? Zindik. Ini zindik yang paling banyak ini Pak. Ya. Bahkan di zaman tabi'in ditangkap seorang laki-laki yang bernama Abdul Karim bin Abil Arja. Ternyata dia orang zindik. Lalu tangkap oleh khalifah di masa itu dan dia akan diancam dibunuh. Tapi apa kata dia? Saya tidak menyesal saya dibunuh, karena saya sudah menyebarkan di tengah-tengah kaum muslimin 4.000 hadis palsu yang aku halalkan padanya yang haram dan aku haramkan padanya yang halal. Masya Allah. Iya. Ini orang zindik. Yang kedua, siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW? Para fanatikus madhab.
Ketika madhab itu mulai muncul, madhab Maliki, madhab Hanafi, mulailah para pembela-pembelanya itu Pak fanatik. Nah, rupanya mereka bikin hadis-hadis palsu untuk membela apa? Madhabnya. Ya. Madhab Hanafi yang sangat fanatik sama madhabnya membuat hadis yang menjelek-jelekan madhab Syafi'i. Bikin hadis, sayati 'alan nasi zamanun fihi Muhammad bin Idris huwa adhar min iblis. Nanti akan datang suatu zaman orang yang bernama Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i, itu lebih berbahaya dari iblis. Iya. Dan akan datang suatu zaman orang yang bernama Nu'man bin Sabit, maksudnya Abu Hanifah. Maka itu pelita umatku. Itu ternyata buatan fanatikus madhab Hanafi. Iya. Ada lagi yang ketiga, sebab muncul hadis palsu apa? Pemikiran sesat, terutama kaum Syiah. Karena orang-orang Syiah Rafidhah ini Pak menghalalkan dusta. Bagi mereka dusta halal, nggak masalah. Makanya kelompok yang paling doyan menyebarkan hadis palsu mereka. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku meriwayatkan dari semua orang kecuali dari orang Syiah. Karena mereka menghalalkan dusta. Mereka menghalalkan dusta. Ya, maka Imam Syafi'i tidak meriwayatkan. Para ulama juga tidak mau meriwayatkan. Kecuali kalau Syiahnya dia itu ya Syiah yang tidak mengkafirkan sahabat dan masih menganggap bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW itu haram. Maka Syiah yang sejenis ini masih diterima oleh para ulama. Ya. Asal dia seorang yang thiqah terpercaya, dia sangat jujur dan tidak menghalalkan dusta. Ya, seperti contohnya Aban bin Taghlib. Aban bin Taghlib, apa kata Imam Ad-Dahabi? Dia seorang Syiah yang ekstrim, tapi dia terpercaya dan sangat jujur. Maka untuk kita riwayatnya dan buat dia kebid'ahannya. Ya, saudara-saudaraku sekalian. Yang ketiga, para pencari dunia. Rupanya para pencari dunia juga bikin hadis palsu, Pak. Para pencari dunia macam-macam. Ada yang ingin melariskan barang dagangannya, Pak. Tapi dengan cara apa? Bikin hadis. Ya, tukang terong bikin hadis. Al-badin jandawa unikullida. Terong obat segala penyakit. Masya Allah. Ya. Tukang semangka bikin hadis. Akhirnya masing-masing bikin hadis biar apa? Ya, laris. Makanya ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang hadis tadi, terong obat segala penyakit, dalam kitab beliau Al-Manar Al-Munif, kata beliau apa? Qabbahallahu wadi'a hadzal hadis. Semoga Allah memburukan orang yang membuat hadis ini. Secara kesehatan saja, kata Ibnu Qayyim, terong itu nggak bagus buat dikonsumsi orang yang terkena penyakit panas, kata beliau. Bagaimana hendak dikatakan bahwa terong obat penyakit, ya? Masya Allah. Ada lagi tukang cerita. Jadi dia bikin cerita, tapi dengan cara membuat hadis. Pernah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in masuk ke dalam sebuah masjid untuk sholat. Kemudian setelah selesai sholat, berdirilah seorang pemuda. Dia berkata, wahai manusia, duduklah di tempat kalian. Aku akan bercerita sebuah cerita dari Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, haddatsani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Bercerita kepadaku Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal dengan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bercerita sampai 20 halaman. Sementara di situ ada Imam Ahmad dan Imam Yahya. Imam Ahmad berkata kepada Yahya, kamu yang menceritakan itu? Enggak. Ya. Setelah selesai, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in manggil, hai pemuda, kemari. Dari mana kamu mengambil hadis itu? Kata dia, aku mengambil dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Saya Ahmad bin Hanbal, ini Yahya bin Ma'in.
Kami tidak pernah membawakan hadis kepada kamu. Tapi si pemuda ini rupanya ngeles, Pak. Kata dia apa? Emangnya Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia? Ngeri ya akhwat Islam. Ya. Maka lihat ya, muncul orang-orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Maka mulailah para ulama melawannya dengan cara apa? Perawi-perawinya itu dicatat namanya, dihafal baik-baik. Ini perawi ini siapa? Dari mana asalnya? Kapan lahirnya? Kemana saja dia pergi menuntut ilmu? Siapa saja dia berguru? Bagaimana tata cara mengambil hadisnya? Diperiksa bukunya juga. Bahkan sampai diperiksa tetangganya juga. Ya, sampai begitu para ulama. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, ketika orang-orang zindik telah berani berdusta atas nama Rasulullah, maka kami lawan dengan sejarah. Dengan cara perawi-perawinya dikumpulkan, khusus ketahuan si ini tukang dusta, dicap. Sehingga akhirnya para ulama pun berhati-hati dari dia. Bahkan terkadang ya, si perawi ini dikumpulin tuh hadis-hadisnya. Kalau ketahuan dia tukang dusta, dikumpulin sengaja, dihafalin. Supaya apa? Supaya kalau ada orang bawa hadis seperti itu dari dia, ketahuan itu dusta. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, nah ini kelompok pendusta ini Pak ya, yang tentunya status hadisnya kata para ulama adalah palsu. Jadi kalau kita melihat hadis lalu kita periksa sanadnya, ternyata di dalam sanadnya ada perawi tukang dusta, maka status hadisnya kata para ulama maudhu, yaitu palsu. Ya, dan berdusta atas nama Rasulullah SAW itu dosanya besar Pak. Kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Saudaraku, ini kelompok pendusta. Ada lagi kelompok yang tidak suka berdusta, tidak. Mereka jujur tapi sayang, hafalannya suka error. Nah, ini dikelompokkan lagi oleh para ulama. Ya. Maka perawi-perawi ini dilihat tingkat kesikohannya dan tingkat kedoifannya, Pak. Makanya kalau siapapun kamu yang pernah belajar ilmu hadis atau kuliah hadis, kita akan dapatkan di situ ternyata perawi-perawi hadis itu dikelompok-kelompokkan oleh para ulama. Ada perawi yang thiqah bertingkat-tingkat ternyata. Ada perawi yang doif bertingkat-tingkat juga ternyata. Sebab-sebab kedoifannya diketahui oleh para ulama. Ada lagi perawi yang thiqah terpercaya, tapi sayang dia mudalis. Apa itu mudalis? Mudalis itu begini nih. Misalnya kamu mengambil riwayat dari si A dari si B dari si C. Si A sama si C ini sebetulnya ketemu, tapi kebetulan si A meriwayatkan dari siapa? Si B dari si C. Nah, supaya kelihatan sanad saya ini bagus, maka si B dijatuhin tuh. Kebetulan si B lemah misalnya nih. Iya. Maka kita katakan langsung apa? Dari A langsung dari C. Si B-nya dijatuhin. Iya. Nah, ini mudalis namanya. Atau misalnya kita mengambil riwayat dari si A, dari si B, tapi si A ini dhaif. Maka supaya kelihatan sanadnya bagus, kita katakan apa? Dari B. Kebetulan saya juga ketemu sama B kok. Maka yang seperti ini kata para ulama, perawinya mudalis. Ketahuan sama ulama, Masya Allah. Saudaraku sekalian, ikhwatal Islam.
Nah, ternyata kedoifan perawi juga bertingkat-tingkat. Yang paling doif disebut oleh para ulama apa? Matruk. Matruk itu tertuduh berdusta. Dia bukan pendusta, tapi tertuduh berdusta. Iya. Ada lagi yang dhaifun jiddan, sangat lemah. Kapan disebut sangat lemah? Karena kebanyakan periwayatannya ternyata lemah dibandingkan dengan benarnya. Jadi ada perawi misalnya, kalau perawi ini meriwayatkan 100 hadis, ternyata dari 100 hadis 80% lemah, salah periwayatannya, langsung dicap ini perawi dhaif jiddan ini. Iya. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Bapak sekalian, mulailah dikelompokkan oleh para ulama itu, ini hadisnya thiqah, ini hadisnya apa? Dhaif. Udah gitu yang thiqah juga dikelompok-kelompokkan lagi. Ini sangat thiqah, ini thiqahnya biasa aja. Ini di bawah thiqah tapi dia jujur, bisa diterima. Ya. Kenapa mereka penting sekali membuat kelompok-kelompok seperti itu? Karena kalau terjadi pertentangan dalam periwayatan, tentu kita akan mengambil yang lebih thiqah dong. Makanya apa? Hebatnya para ulama terdahulu itu, tahu nggak? Satu hadis mereka akan cari beberapa jalan. Yahya bin Ma'in pernah, beliau pergi ke Baghdad, bertemu dengan seorang perawi Musa At-Tabuzaki namanya. Lalu Yahya bin Ma'in berkata kepada Musa At-Tabuzaki, "Hai Musa, aku ingin mendengar dari kamu periwayatan Hammad bin Salamah." Kata Musa, "Memang kamu belum pernah mendengarnya?" "Sudah, dari 17 jalan. Kamu yang ke-18. Kata Musa, "Ngapain kamu banyak-banyak?" Kata Yahya bin Ma'in apa? "Aku mendengar Hammad bin Salamah ini perawi yang terpercaya, thiqah dia. Tapi dia suka salah dalam meriwayatkan hadis. Maka dengan aku memperbanyak jalan, aku ingin tahu kesalahan yang berasal dari Hammad dan kesalahan yang berasal dari murid-muridnya Hammad." Masya Allah. Hebat Pak perawi itu Pak. Di zaman dahulu ulama-ulama itu Masya Allah Pak. Dan ajibnya Pak, para ulama di zaman dahulu itu hafalannya itu lebih dari kaset. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis dengan sanadnya. Imam Bukhari 700.000 hadis lebih beliau hafal. Ya. Kalau zaman sekarang siapa yang bisa kayak gitu? Kalau di zaman dahulu sekali baca langsung hafal, sekali dengar langsung hafal. Imam Bukhari pernah dites sama ulama Baghdad. Dibacakan 100 hadis dengan sanad yang bolak-balik. Maka Imam Bukhari langsung hafal sekaligus dan langsung menyebutkan sanad dengan hadis dengan sanadnya yang benar. Ya, bayangkan 100 hadis dengan sanadnya dibolak-balik, sanad ini untuk ini, dibacakan dalam 1 kali baca langsung dihafal. Coba deh kita ngapalin 1 hadis saja pakai sanad, boro-boro dah. Ya. Tapi alhamdulillah pada zaman sekarang Allah Maha Adil. Ketika di zaman sekarang orang hafalannya nggak ada kayak Imam Bukhari, Allah gantikan dengan apa? VCD, kaset. Tuh alhamdulillah. Ya, teman saya bilang ke saya, "Alhamdulillah Ustadz, saya sudah hafal Sahih Bukhari. Saya simpan di kaset bukan di sini." Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Nah, hadis yang sahih kapan disebut sahih? Maka para ulama memberikan kriterianya. Kapan hadis itu disebut sahih? Hadis disebut sahih apabila memenuhi 5 syarat. Apabila memenuhi apa? 5 syarat. Yang pertama syaratnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Diriwayatkan oleh perawi yang apa? Yang adil.
Kapan sih perawi disebut perawi adil? Perawi adil itu kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat selamat dari kefasikan. Ya. Dan yang kelima selamat dari adab-adab yang menjatuhkan dia ya sebagai seorang muslim yang adil. Itu adil tuh. Ya. Di zaman dahulu kalau ada perawi sholatnya nggak pernah pakai peci, itu dianggap aib buat perawi, Pak. Ya. Apalagi kalau ketahuan perawi ini kencing di pinggir jalan berdiri, udah tolak hadisnya dah. Iya. Kenapa? Karena para ulama mensyaratkan perawi itu harus betul-betul beradab dengan adab-adab Islamiyah. Iya. Betul-betul mereka Masya Allah. Nah ini syaratnya yang pertama. Perawinya harus apa? Adil. Yang kedua, perawinya harus dobit. Apa dobit? Dobit itu artinya menguasai hadis dengan penguasaan yang kuat. Ya, baik dengan hafalan ataupun dengan catatan yang benar. Dengan catatan yang apa? Yang benar. Tahu nggak, Mas? Di zaman dahulu tuh kalau seorang ahli hadis ya menyampaikan hadis-hadis ke murid-muridnya, itu murid-muridnya banyak sekali. Imam Ahmad bin Hambal, majelis hadisnya dihadiri 6.000 orang. Iya, kan di zaman dulu nggak ada speaker, nggak ada. Tapi adanya apa? Kayak Bilal gitu yang menyampaikan. Kalau Imam Ahmad berkata haddatsana fulan, langsung misalnya menyahut haddatsana fulan, biar apa? Kedengaran semuanya tuh. Terkadang yang mencatatnya telinganya agak swasta dikit gitu loh. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Salah catat. Akibatnya apa? Sudah begitu dia tidak berusaha untuk membenarkan catatan ke temannya. Maka si perawi ini bisa jadi apa? Si fulan kalau meriwayatkan dari bukunya lemah. Ada perawi seperti itu. Ada perawi kalau meriwayatkan dari hafalannya lemah, tapi kalau dari bukunya thiqah. Tapi kalau dia meriwayatkan dari hafalannya thiqah, tapi kalau dari bukunya lemah. Itu macam-macam perawi itu, saudaraku, ya, ikhwatal Islam. Nah, dia kalau meriwayatkan dari buku, syaratnya apa? Bukunya harus terjaga dari kesalahan. Itu disebut dengan dobit kitab. Kalau dia mau meriwayatkan dari hafalan, maka hafalannya harus betul-betul apa? Kuat dan terjaga dari kesalahan. Makanya para ulama itu hebatnya, Pak. Mereka tahu si fulan ini berubah hafalannya tahun berapa, kapan. Diperhatikan betul. Sufyan bin Uyainah seorang perawi yang thiqah, tapi 3 tahun sebelum beliau wafat hafalannya berubah. Maka para ulama mencatat baik-baik. Sufyan bin Uyainah 3 tahun sebelum wafat hafalannya berubah. Tapi alhamdulillah, Pak, anak-anaknya mencegah ayahnya dari menyampaikan hadis di saat sudah berubah. Sehingga tidak ada yang meriwayatkan dari Ibnu Uyainah di saat ia sudah berubah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Itu dia dobit. Dan ternyata para perawi juga dobitnya berubah-ubah, Pak. Ibnu Lahiyah sebelum kebakaran kitabnya bagus, tapi setelah kebakaran kitabnya dhaif. Syarik Al-Qadhi sebelum menjadi seorang qadhi bagus hadisnya, tapi setelah menjabat qadhi lemah. Ma'mar bin Rashid kalau meriwayatkan hadis di Basrah dhaif, tapi kalau meriwayatkan di Yaman thiqah. Itu dicatat baik-baik oleh para ulama. Yang saya bikin kagum itu, Pak, kok mereka tahu gitu loh. Tahu, Pak. Iya. Lais, kayak Katibul Lais. Dhaif gara-gara tetangganya. Wis, kenapa?
Gara-garanya si Katibul Laits ini punya tetangga yang jahat, Pak. Kebetulan tetangganya itu catatannya mirip sama Katibul Laits. Nah, ketika Katibul Laits keluar rumah, si tetangganya masuk ke rumahnya, diambil buku hadisnya, dimasukkan hadis-hadisnya dengan catatan dia. Nah, Katibul Laits menganggap itu hadisnya, padahal bukan, tapi ulama tahu. Karena para ulama sudah hafal hadis-hadis dia. Dhaif ini. Luar biasa loh Pak, ajibnya para ulama dalam membela hadis Nabi SAW dan mengenal para perawi begitu detail sekali sampai kitabnya aja diperiksa sama mereka. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Perawinya dhabit. Iya. Syarat yang ketiga, bersambung sanadnya. A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan D. A harus ketemu apa? A memang ya ketemu sama B, B ketemu sama D, C, D, kemudian tidak boleh terputus sanadnya. Kalau ternyata diperiksa terputus, si A ini lahir ya setelah gurunya meninggal beberapa tahun. Wah, berarti nggak ketemu ini. Berarti ada rantai sanad yang terputus. Wah, ini lemah kata para ulama. Iya. Keterputusan sanad itu terkadang di awal, terkadang di tengah, terkadang di akhir. Ini ada namanya yang berbeda-beda. Tentu itu pembahasannya dalam ilmu hadis. Ini syarat yang ketiga. Iya. Syarat yang keempat, kapan disebut hadis sahih? Yaitu tidak boleh syadz. Apa syadz itu Pak? Syadz itu artinya periwayatan perawi yang diterima yang bertentangan dengan periwayatan perawi yang lebih kuat dari dia. Periwayatan perawi yang diterima hadisnya bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih kuat dari dia. Contoh misalnya, si A meriwayatkan misalnya begini, terjadi kebakaran di hari Sabtu. Si B berkata, terjadi kebakaran di hari Senin. Padahal kejadiannya satu, tapi berbeda pendapat. Yang satu bilang Sabtu, yang satu hari Senin. Maka harus dilihat si A sama si B ini siapa yang lebih thiqah? Siapa yang lebih apa? Thiqah. Oh, ternyata si B lebih thiqah. Si A tidak, kurang thiqah. Thiqah tapi kurang. Maka kita katakan apa? Periwayatan si A syadz. Periwayatan si A apa? Syadz. Artinya bertabrakan dengan periwayatan yang lebih thiqah dari dia. Paham tidak? Dan hadis syadz lemah, ditolak. Ya. Nah itu, ini syarat yang keberapa? Yang keempat. Jadi syarat yang keempat tidak boleh apa? Syadz. Ya. Syarat yang kelima apa? Tidak ditemukan dalam hadis tersebut illat. Ya, tidak ditemukan dalam hadis tersebut apa? Illat. Apa itu illat? Illat itu temannya ulat. Kata para ulama, illat adalah penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan hadis. Ya, illat adalah penyakit hadis yang bisa merusak keabsahan apa? Hadis. Dan untuk mengetahui ilat itu, Masya Allah Pak, ya, harus betul-betul menguasai jalan-jalan sanad. Makanya tidak cukup satu sanad kita periksa, wah di sini sahih, belum tentu. Caranya bagaimana? Kumpulkan semua jalan-jalannya. Setelah dikumpulkan jalan-jalannya, kita lihat ada nggak perselisihan. Kalau ada perselisihan, baru kelihatan ada cacat apa? Tidak. Ada penyakit atau tidak. Nah, kalau ternyata 5 syarat ini terpenuhi, maka kata ulama apa? Sahih. Iya, sahih.
Kalau salah satu daripada syaratnya tidak terpenuhi, maka apa? Dhaif. Misalnya perawinya tidak adil, fasik perawinya, dhaif. Atau misalnya sanadnya tidak bersambung, terputus, maka apa? Dhaif. Atau misalnya hadisnya tersebut syadz, maka hadis apa? Dhaif. Nah, hadis dhaif ini sudah saya sebutkan Pak, bertingkat-tingkat. Ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif berat. Ya. Dhaif ringan contohnya apa? Kalau ada ulama mengatakan si fulan buruk hafalannya. Buruk hafalan itu termasuk dhaif yang ringan, Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan definisi buruk hafalan itu apa? Huwa alla yatarajjah janibu khata'ihi ala janibi shawabihi. Yaitu sisi benar dan sisi salahnya seimbang, sama-sama apa? Sama-sama kuat, sehingga tidak diketahui mana yang salah atau benar. Maka ini meragukan, kata para ulama. Maka ini dhaif. Nah, Bapak sekalian, terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal? Setelah ulama semua sepakat, ijma semuanya, bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah. Sudah masuk Isya, alhamdulillah. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Setelah kita menjelaskan tadi tentang hakikat hadis yang sahih, ya, dan bahwasannya hadis yang dhaif tidak diterima dalam masalah akidah, maka siapa saja yang berakidah dengan berdasarkan hadis yang dhaif bisa dipastikan itu akidah yang tidak benar. Kemudian selanjutnya adalah ijma' salafus soleh. Apa itu ijma'? Ijma' artinya kesepakatan atau konsensus. Salafus soleh, siapa salafus soleh? Yaitu yang dimaksud salafus soleh di sini generasi sahabat. Kenapa? Karena masalah akidah itu tidak akan berubah sampai akhir hayat, sampai akhir zaman tidak mungkin berubah. Akidah itu keyakinan, Pak, tentang adanya neraka, adanya surga, tentang sifat Allah, nama Allah, tentang adab kubur, siksa kubur, dan demikian pula tentang apa yang akan terjadi di masa depan, tentang Dajjal, tentang tanda-tanda hari kiamat, dan yang lainnya. Masalah akidah tak mungkin berubah. Iya. Tidak mungkin misalnya adab kubur di zaman Rasul sih ada, sekarang udah nggak ada lagi. Bukan mungkin. Maka ijma' yang dianggap hanyalah ijma' para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap akidah yang menyimpang daripada akidah para sahabat bisa dipastikan itu sesat dan menyimpang. Ya. Semua keyakinan yang tidak diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu keyakinan yang tidak benar. Makanya saudara-saudaraku sekalian, ya, terjadi kemungkinan terjadi kemudian penyimpangan dalam masalah akidah yang tidak pernah diyakini oleh para sahabat Rasulullah SAW. Contoh, ya, keyakinan Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Orang yang berzina kafir. Orang yang minum arak kafir. Orang yang makan riba kafir. Ini keyakinan Khawarij, ya. Maka keyakinan ini tidak sesuai dengan keyakinan para sahabat. Sahabat semua sepakat bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan, kecuali kalau dia meyakini kehalalannya. Contoh misalnya, zina halal nggak apa-apa. Ya, maka yang seperti ini kata para ulama murtad dari agama Islam. Ya. Muncul lagi apa? Keyakinan Murji'ah.
Apa itu keyakinan Murji'ah? Mengatakan katanya amal tidak termasuk iman. Jadi menurut orang Murji'ah apa? Menurut orang Murji'ah, amal itu apa? Iman itu hanya keyakinan hati dan ucapan lisan, dah selesai. Amal tidak termasuk iman. Amal tidak mempengaruhi iman. Jadi menurut Murji'ah, maksiat tidak mempengaruhi iman. Taat tidak mempengaruhi apa? Iman. Dah, yang penting kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang penting kamu yakin, selesai. Kamu berbuat maksiat apapun, imanmu sempurna. Sehingga menurut Murji'ah, Abu Bakar dan orang munafik sejajar. Ini Murji'ah, Pak. Iya. Di zaman sekarang ada nggak keyakinan Murji'ah? Ada. Kalau ada orang berkata begini, yang penting tuh hatinya. Saya nih walaupun nggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Nah, ini Murji'ah ini. Jadi seakan-akan yang penting hatinya, mau pakai jilbab nggak pakai jilbab nggak pengaruh. Nah, inilah hakikat Murji'ah, saudaraku. Iya. Ada lagi keyakinan Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Menolak takdir. Katanya Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Iya. Allah tidak menakdirkan dan Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan nanti. Ini firqah Qadariyah jelas sesat. Kenapa? Bertentangan keyakinan para sahabat seluruhnya. Karena kita yakin bahwa beriman kepada takdir itu rukun yang keberapa? Rukun yang ke-6. Kebalikan Qadariyah muncul Jabariyah. Apa Jabariyah? Meyakini bahwa semua sudah takdir Allah dan manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Manusia tidak punya hak pilih, jadi manusia dipaksa sama Allah. Sehingga konsekuensinya apa? Orang yang berbuat maksiat nggak boleh diberikan sanksi karena udah takdir. Iya. Orang yang melanggar peraturan nggak boleh dihukum. Kenapa? Udah takdir, Pak. Gimana lagi? Kalau istri kamu selingkuh, zina sama laki-laki lain, nggak boleh kamu marah. Kenapa? Takdir. Gimana lagi? Ini bahaya, Pak. Ya. Ini keyakinan apa? Jabariyah. Muncul lagi keyakinan Mu'tazilah. Mengatakan apa? Akal lebih tinggi dari dalil. Katanya dalil itu di bawah akal. Setiap dalil dari Al-Quran dan hadis itu, Pak, Ibu, anak-anaknya jangan dibiarkan jerit-jerit atau Jadi setiap dalil yang bertabrakan dengan akal, kata Mu'tazilah apa? Wajib ditolak. Iya. Di zaman sekarang ada nggak? Banyak. Orang-orang yang merasa dirinya intelektual, merasa dirinya, oh Masya Allah, dikit-dikit pakai akal, nggak masuk di akal, nggak masuk di akal. Di segala sesuatu dinilai dengan apa? Dengan akal. Kata mereka apa? Nggak usah pakai dalil, akal udah cukup. Wah, ini bahaya. Apa bedanya sama iblis? Iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak perintah Allah dengan akalnya. Apa kata iblis? Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik dari tanah. Harusnya Adam dong yang sujud sama saya. Iya. Lihat saudaraku. Muncul lagi pemikiran Jahmiyah. Apa itu? Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Iya. Muncul lagi pemikiran Sufiyah yang mengatakan katanya orang kalau sudah sampai derajat wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Sehingga wali tidak perlu ikut syariat Nabi. Wali tidak mungkin salah. Iya. Sampai-sampai di antara tokoh tasawuf mengatakan maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqar rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzakh itu di atas Rasul, di bawah wali. Nabi itu di atas, Rasul di bawah wali. Jadi menurut mereka yang paling tinggi wali,
di bawahnya Nabi, di bawahnya apa? Rasul, dibalik sama mereka. Kalau kita keyakinan Rasul yang paling tinggi, di bawahnya Nabi, baru wali. Wali wajib ikut syariat Rasul, sama mereka dibalik. Wali tidak wajib ikut syariat Rasul, justru Rasul harus ikut wali. Ya, dan mereka punya keyakinan bahwa mimpi wali itu pasti benar. Ucapan wali itu pasti benar. Ada apa kayak ginian? Ada. Ya. Di Indonesia banyak. Dia yang suka bikin suluk-sulukan itu, Pak. Ya. Tarikat-tarikat yang mereka katanya kalau sudah sampai kepada derajat wali, ya, orang-orang pergi ke masjid, dia malah pulang, Pak. Pasti tanya, kenapa kamu nggak sholat ke masjid? Apa katanya? Kamu sama saya beda makom. Kamu itu makomnya syariat, saya sudah hakikat. Saya sholatnya di Mekah. Jam berapa kamu pergi ke Mekahnya? Ya, saya punya teman iseng nanya ke dia, kamu nggak Jumatan? Oh, saya Jumatannya di Mekah. Kamu Jumatannya berangkat jam berapa ke Mekahnya? Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 2. Wah, kamu belum Jumatan sana. Loh, kenapa? Jam 2 Indonesia masih jam 10 sono, belum Jumatan, Mas. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ini keyakinan akidah yang menyimpang dari akidah para sahabat. Para sahabat dan ijma mereka wajib diyakini. Para sahabat semua sepakat akan adanya adab kubur. Adanya adab kubur, adanya siksa kubur. Caranya hanya Allah yang tahu. Kadang kan Pak, kita suka mikir-mikir dengan akal kita, Ustadz, kalau orang yang dimakan ikan tuh diadabnya gimana ya? Enggak tahu. Allah yang tahu itu kan alam barzakh. Jangan dipikir-pikirin pakai otak, kenapa masalah akidah tuh? Iya. Saya kemarin dari kuburan kok nggak kelihatan tuh palunya malaikat, apa ketinggalan apa gimana? Ya. Ya itu masalah gaib, masalah akidah, masalah apa? Gaib, imani saja, selesai. Iya. Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya Dajjal. Imani, Dajjal pasti akan muncul. Jangan Anda katakan Dajjal cuma simbol. Tidak. Rasulullah menyebutkan tentang ciri fisik Dajjal kok. Rambutnya kribo, matanya pecak sebelah, badannya besar. Ya. Rasul juga menyebutkan tempat munculnya Dajjal, tempat dibunuhnya Dajjal. Ya, para sahabat semua keyakinan Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan membunuh Dajjal. Wajib diimani karena hadisnya mutawatir. Maka semua yang Rasulullah kabarkan dari hadis-hadis yang sahih wajib diimani. Ya. Kita saja, Pak, melihat tanda-tanda hari kiamat ternyata terjadi tidak seperti yang Rasulullah kabarkan. Terjadi. Ya, Rasulullah mengabarkan akan muncul, kata Rasulullah, kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Ternyata kata para ulama apa? Maksudnya mobil. Sudah dikabarkan sama Rasulullah muncul. Rasulullah mengatakan akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ternyata di zaman sekarang antum sendiri lihatlah, ya, perempuan pakai baju, adiknya kelas 6 SD. Serba merecet. Rasulullah mengabarkan, akhwal Islam saudaraku sekalian, ya, dekatnya pasar, taqarrubul aswaq, pasar berdekatan. Antum melihat mal-mal berdekat-dekatan itu kan pasar itu, Pak. Sebagian ulama mengatakan maksudnya berdekatan pasar yaitu saking mudahnya transportasi. Kita belanja nggak usah pergi ke pasar, di internet aja. Dekat tuh pasar tuh. Ya. Subhanallah, yang Rasulullah kabarkan terjadi tidak? Maka yang Rasulullah kabarkan dan belum terjadi pasti akan terjadi. Yakini itu. Ya. Maka semua yang merupakan keyakinan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma' wajib kita
yakini. Dan setiap keyakinan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran, hadis dan ijma' tidak boleh diyakini. Seperti keyakinan-keyakinan nenek-nenek moyang. Kan terkadang nenek moyang kita keyakinannya macam-macam, Pak. Ya, seperti misalnya punya keyakinan ada hari sial. Kamu jangan berburu hari Rabu, sial. Ini keyakinan berdasarkan apa? Quran enggak, hadis enggak, ijma enggak. Kata karun. Ya. Sahur sepuh. Kan sepuh-sepuh kita ikon udah banyak makan garam katanya. Saking banyaknya keasinan. Saudaraku sekalian. Ya ada angka sial. Macam-macam keyakinan yang sama sekali tidak ada apa? Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, tidak pula dari salafus ijma' salafus saleh. Maka semua keyakinan-keyakinan yang tidak ada dalilnya tidak boleh diyakini, Pak. Di masyarakat kita ini kan seringkali punya keyakinan-keyakinan aneh, Pak. Katanya orang meninggal dunia itu 40 hari masih ada di rumahnya. Ya, jadi rohnya itu masih ada di mana? Sekeliling rumahnya tuh 40 hari tuh. Dalilnya mana? Quran nggak ada, hadis nggak ada. Justru dalam Al-Quran ditetapkan apa? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 sampai 100 tuh. Allah mengatakan apa? Al-Mu'minun 99 sampai 100. Apalagi kok saya lupa ya. Allah mengatakan ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kepada salah seorang dari mereka kematian, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Allah berfirman, ya, supaya aku bisa beramal soleh dalam perkara yang telah aku tinggalkan. Allah berfirman, tidak. Sekali-kali tidak. Kamu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh dia saja. Di balik dia ada barzakh, dinding, sampai hari dibangkitkan. Artinya, roh yang sudah meninggal dunia tidak mungkin balik ke dunia. Maka aneh kalau ada orang punya keyakinan katanya roh itu tiap malam Jumat balik lagi ke rumahnya. Ya, aneh, Pak. Ini keyakinan yang tidak boleh diyakini, saudaraku, ikhwata Islam. Ada orang kalau ngelewatin pohon gede, ya, misi apaan? Ya kan permisi sama ininya apa? Penunggunya. Nah kalau dijawab mangga gimana? Lari-lari juga. Ini ada keyakinan ini, Pak ya. Keyakinan yang aneh semuanya, Pak. Ya. Makanya saudaraku sekalian, yang harus kita yakini bahwa semua akidah, semua keyakinan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis dan ijma', maka itu pasti batil, pasti keyakinan yang menyesatkan, yang tidak boleh kita yakini. Ya, wallahu a'lam.